banyak pemberitaan terkait dengan kasus dana penyertaan modal ke Perumda Air Minum Puan pada tahun 2020. Jadi sebenarnya penyertaan modal bukan ke Perumda, kami masih dengan Badan Hukum PDM, kami belum menjadi PD Perumda pada saat itu. Bahwa saya mau sampaikan bahwa proses pelaksanaan dana penyertaan modal sudah sesuai prosedur. Tidak ada yang dilanggar dalam prosedur itu, karena kami harus mempedomani perda penyertaan modal itu sendiri. Kami harus mempedomani SOP, kami punya SOP internal sendiri. Karena kami bukan KLDI. Di Perpres itu yang dapat menggunakan Perpres itu hanya kementerian, lembaga, dinas, dan instansi yang menyelenggarakan kegiatan dari APBN dan APBD. Itu pasal 2. Sehingga kami sebagai BUMN, BUMD itu tidak Perpres. Kami mempedomani standar operasional prosedur tentang pengadaan barang dan jasa internal kami sendiri. Kami juga mempedomani juknis dari kementerian. Itu ada buku sakum, ada buku pedoman pengelolaan dana hibah, ada semua. Prosedurnya sangat ketat. Lalu kami diawasi oleh konsultan dari Kementerian PU yang menilai, mereview semuanya, ada konsultannya, bukan kami. Kami hanya mengusulkan, membantu pemerintah daerah. Yang berikut juga ada review dari BPKP yang menyatakan ini mutu, kualitas, prosedurnya sudah benar, ada reviewnya semua. Sehingga loloslah itu dari 2.146 yang terpasang itu, yang lolos itu 2.125. Kelihatan ada gugur sekitar 9 ya. 9 atau berapa itu karena fakta di lapangan itu ada yang sudah dipasang SR tapi listriknya mereka kasih naik daya sehingga orang datang, orang bilang, oh ini tidak bisa, ini dianggap orang mampu, tapi mereka tetap jadi pelanggan, sudah terpasang. Yang berikut ada juga yang rumahnya ternyata dibongkar, ada dapat dana pocket untuk penyertaan, sehingga mereka lihat rumah. Ketika rubah bentuk, orang sudah bilang, oh ini sudah tidak. Itu sangat ketat sekali. Orang datang tanah dalam keadaan kosong, SR-nya ada tapi bangunan sudah tidak ada, dianggap tidak layak. Dan ada mungkin sekitar 4 SR yang corannya pecah pada saat itu hujan dan tetap diperbaiki, tapi karena waktunya, limit waktu tidak bisa, tetap dianggap tidak bisa karena dia sangat ketat. Yang berikut karena dia sesuai itu, makanya Pemda dapat dana hibah 5.822.000.000. Kalau tidak sesuai kan tentu Pemda tidak dapat dana hibah itu. Jadi ini program ini sangat ada keterkaitan, tidak bisa terkait polemik yang ada di masyarakat. Kemarin juga kita sudah lihat dan sebagainya. Saya hanya mau sampaikan bahwa seperti dari ada di Temkri bahwa ada klausul yang mereka sampaikan dalam itu bahwa pemasangan biaya jaminan langganan dibebankan kepada masyarakat semua. Itu fakta tidak benar, datanya diambil dari mana? Faktanya mereka gratis, 0 rupiah, karena ini arahan dari Pak Bupati dan juga himbauan dari DPRD Kabupaten Sike ketika bahas Perda itu semua SR pasang gratis. Waktu sosialisasinya juga ada anggota DPR kok yang datang waktu launching serah terima, itu ada juga anggota DPR. Pernyataan itu sekarang tinggal dibuktikan di masyarakat, ada tidak pungut. Masyarakatnya dengar gratis, kalau kami pungut ya kami korupsi. Jadi sebenarnya juga tidak benar. Dan dari dana penyertaan modal ini juga tidak seluruhnya dipakai, masih ada sisa di kas 1 miliar lebih berupa dana jaminan langganan yang kami bukukan supaya dia bisa terbit itu, tapi dana yang ada di kas dan sisa kas 500-an juta masih ada. Dari total 6.750.000.000 itu dana masih ada di kas dan tidak. Jadi kami tidak dalam rangka supaya menghabiskan ini uang supaya dia keluar, tidak ada niat sampai ke situ.
uh, tadi yang saya sampaikan tentang pasang gratis itu ketika pembahasan PRD juga wacananya seperti itu, himbauan seperti itu, RDP juga begitu. Nah, yang saya patut saya sayangkan ini adalah ketika mau penyertaan modal di tahun 2021 pada saat terakhir masa kepemimpinan saya kan sudah ada RDP ini dalam rangka alokasi dana itu, dan pertanggung jawab saya diterima di RDP itu. Karena diterima itu maka dialokasikan dana penyertaan modal di 2021 sebenarnya 4,5 miliar itu. Nah, sayangnya pada saat itu kepemimpinan kami berakhir, sehingga tahap 2 itu kami tidak bisa mengawal, mengikuti. Dan ketika ada RDP lagi dengan DPR yang mau menanyakan tentang bagaimana kesiapan progres sudah sejauh mana untuk pelaksanaan penyertaan modal yang tahun 2021, PLT Direktur menjawab ketika ada pertanyaan tentang bagaimana dengan 2020, PLT hanya menjawab saya tidak tahu. Harusnya ini sebenarnya kalau logis saya harusnya dia membawa serta kabak-kabak yang ada di sini yang memiliki data untuk memberikan penjelasan. Ketika dia menjawab tidak tahu, muncullah persepsi bahwa terjadi amburadul berakibat sampai dengan pansus. Sebenarnya di situ cikal bakal sampai dengan terjadi pansus. Ketidakpahaman PLT itu terhadap situasi dan persoalan, membawa informasi yang keliru. Menurut saya di situ. Tetapi begini, closing statement saya sangat menghormati prosesnya, dinamika yang ada di pansus. Karena mereka adalah lembaga terhormat dan mereka punya keinginan untuk memperjelas. Saya hormat terhadap fakta, opini, kesimpulan. Saya tidak mencampur karena itu urusan lembaga. Nah, apakah ada audit yang mendampingi mereka dalam rangka memberikan opini atau pendapat tentang ketimpangan atau penyalahgunaan, itu urusan lembaga. Kan sampai dengan saat ini kami hanya diberitahu bahwa hasil pansus bersifat tertutup. Kami pun tidak dapat. Tetapi ada jadi pertanyaan juga, kenapa ketua pansusnya mempublis di media? Tapi itu mungkin dibenarkan, itu urusan lembaga, saya tetap menghormati. Yang berikut itu saya juga mendukung kerja APH, aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan. Kami kan sudah diperiksa. Saya sangat mendukung karena mereka profesional. Saya yakin mereka sangat profesional dan mereka punya hati nurani yang tulus untuk memperjelas proses ini. Sehingga kami akan dukung. Saya juga sudah diperiksa pada hari Rabu dan kemarin saya sendiri meminta inisiatif untuk diperiksa. Sudah berapa kali? Saya baru 1 kali, tetapi saya minta untuk diperiksa tambahan. Inisiatif dari saya untuk mau nambah keterangan. Nah, jadi saya punya inisiatif untuk memperjelas keterangan saya, karena ada beberapa keterangan saya yang saya anggap kurang. Saya minta untuk ditambahkan dalam keterangan saya. Dan sudah disetujui untuk minggu depan kami akan memberikan keterangan tambah. Saya pikir hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya berharap orang tidak diadili karena viral di media sosial. Jadi zaman sekarang menjadi keprihatinan, termasuk saya yang menjadi juga sorotan ini, bahwa saya takutnya no viral no justice. Orang diadili bukan karena data dan fakta, tetapi karena viral. Jadi opini bisa saja mendesak orang untuk dihukum. Itu saya pikir. Tetapi kalau sudah di aparat hukum, mereka bukan karena no viral no justice, tapi karena fakta dan data. Itu yang saya bersyukurnya proses ini kawan. Jadi memang ya mau dibilang bagaimana sebagai pejabat publik, kami harus menerima kondisi ini sebagai bagian daripada dinamika yang berkembang, dan itu saya juga tidak perlu baper atau apa. Saya pikir saya hormati proses ini, termasuk suara-suara dari masyarakat, teman-teman pers, suara dari teman-teman mahasiswa. Hanya suatu saat saya sebenarnya sudah mau undang anak-anak PMKRI, sudah undang untuk kita audiens. Saya terbuka data dan fakta biar mereka punya opini itu ada balance. Tetapi saya serahkan apakah mereka mau atau tidak, itu
dari mereka saja. Saya pikir saya orang tua, saya anggap mereka anak-anak saya. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan.